Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Tetapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita lanjutkan anak-anak. Di pertemuan pertama kemarin kita telah membahas bilangan bulat meliputi pengertian, mengurutkan, membandingkan serta operasi bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Meliputi dua bahasan kali ini. Untuk bilangan pecahannya yaitu pengertian bilangan pecahan, dan yang kedua adalah jenis-jenis pecahan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian bilangan pecahan. Bapak tulis. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan ke dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dengan syarat B-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Bapak ulangi, jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B, di mana A, B ini adalah bilangan bulat. Nah, A di situ biasa kita sebut dengan pembilang, sementara B kita sebut dengan penyebut. Oke, Bapak tulis ya. A pembilang, sementara B-nya disebut penyebut. Nah, untuk bilangan pecahan ini ada syaratnya. Apa itu? Yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh? Karena pecahan apabila penyebutnya 0 itu dalam matematika tidak terdefinisi. Oke, sebagai contoh pecahan, saya kira mudah ya untuk contohnya. Oke, 2 per 3. Contoh yang kedua, 3 per 5 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Itu tadi pengertian dari bilangan pecahan. Setelah pengertian bilangan pecahan, kita lanjutkan dengan jenis-jenis pecahan. Oke, telah kita ketahui bahwa jenis-jenis pecahan di sini ada 4 yang akan kita bahas. Oke, Bapak tulis ya. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, yang terakhir ada bentuk persen. Oke, langsung saja kita ke pecahan biasa. Pecahan biasa. Oke, Bapak jelaskan ya, tolong didengarkan baik-baik. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya
lebih kecil dari penyebutnya. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Untuk pecahan biasa ini dituliskan seperti pecahan pada umumnya, A per B. Oke. Tadi ada syaratnya bahwa untuk pecahan biasa ini A atau pembilangnya itu harus lebih kecil dari B, atau A harus lebih kecil dari B. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Sebagai contoh 1, 2/3. Oke, kita telaah bersama-sama apakah 2/3 ini merupakan contoh dari pecahan biasa. Oke, kita perhatikan pembilangnya berapa di situ. Pembilangnya di sini 2. Nah, penyebutnya berapa? 3. Telah kita ketahui bahwa 2 ini lebih kecil dari 3, maka memenuhi syarat dari pecahan biasa, yaitu pembilang di sini lebih kecil dari penyebut. Maka contoh ini merupakan pecahan biasa. Oke, contoh yang kedua agar lebih paham, 3/5 misalkan. Apakah 3/5 ini merupakan contoh pecahan biasa? Oke, kita telah bersama-sama. Pasti kalian juga sudah tahu jawabannya ya. Oke, pembilangnya berapa di sini? 3. Penyebutnya berapa di sini? 5. Apakah 3 ini lebih kecil dari 5? Iya, artinya pembilang di sini lebih kecil dari penyebut, maka memenuhi syarat pecahan biasa. Artinya 3/5 adalah contoh dari pecahan biasa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Setelah pecahan biasa, selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Bapak ulangi lagi. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, dituliskan seperti ini. A B per C. Mana bilangan bulatnya? A-nya di sini. Nah, mana pecahan biasanya? B per C ini. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oke. Ternyata untuk pecahan campuran ini juga ada syaratnya. Apa itu? Baik nilai A maupun B maupun C tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu syarat untuk pecahan campuran. Oke, untuk lebih memperjelas perhatikan contoh berikut ini. Contoh A, 21/7. Apakah 21/7 ini pecahan campuran? Ya, mudah itu ya. Bilangan bulatnya mana? 2. Pecahan biasanya mana? 1/7. Oke, contoh yang kedua. 35/6. 35/6 apakah pecahan campuran? Jawabannya sudah pasti tahu kalian ya. Bilangan bulatnya mana? 3. Pecahan biasanya mana? 5/6. Maka 3/5/6 adalah contoh dari pecahan campuran. Oke. Contoh ketiga sekarang. 7/4. Apakah 7/4 ini adalah pecahan campuran? Jangan terburu-buru menjawab tidak.
Oke, karena 7/4 itu adalah contoh dari pecahan campuran. Kok bisa? Perhatikan ini. Kita ubah 7/4 ini ya menjadi pecahan campuran. Apakah bisa atau tidak? Perhatikan benar-benar. 7/4. 7 di sini pembilang, perhatikan. Saya pecah menjadi 4 ditambah 3. Kenapa kok 4 di sini? Kok enggak 5 tambah 2 atau 6 tambah 1? Karena penyebutnya 4. Jadi kita ngikut penyebutnya ini. Oke. Per 4. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, 4 dibagi 4, 1. Masih sisa 3, kita tulis saja per 4. Artinya 7 itu adalah bentuk lain dari 1 3/4. Bisa dipahami ya? Setelah itu ada yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih, dan disertai tanda koma di antara bilangan tersebut yang memiliki arti persepuluhan atau per seratusan atau per seribuan atau per 10.000-an dan seterusnya. Oke. Untuk agar lebih mudah dipahami, langsung Bapak beri contoh saja ya. Contoh 0,7. 0,7 adalah contoh dari pecahan desimal yang terdiri dari 2 angka dengan 1 angka di belakang koma. Apa artinya? Artinya bilangan desimal tersebut adalah menyatakan persepuluhan. Maksudnya apa toh persepuluhan itu? Maksudnya seperti ini. Jadi pecahan desimal 0,7 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 7/10. Nah, seperti ini. Oke, Bapak ingatkan kembali bahwa 1 angka di belakang koma itu berarti persepuluhan. 2 angka di belakang koma itu berarti per seratusan. 3 angka di belakang koma itu berarti per seribuan dan seterusnya. Oke, contoh lagi. 0,14. Ini berarti bentuk pecahan biasanya adalah 14/100. Pembahasan yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah bentuk persen. Nah, apa toh itu bentuk persen? Persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya adalah 100. Bapak ulangi, jadi persen itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 100. Nah, untuk penulisan persen ini biasa ditulis seperti ini. Persen. Bisa seperti itu ya. Oke, jadi lambang seperti ini itu menyatakan per persen. Persen tadi artinya per 100. Oke. Langsung ke contoh saja. Contoh 25%. Nah, ini kalau kita ubah ke pecahan akan menjadi 25/100. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, contoh lagi. 13% itu artinya 13/100. Ya.
Untuk pertemuan hari ini cukup itu saja dulu. Untuk yang selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau ada salah kata, Bapak mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.